pemirsa, Today News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Sinta Dwi Lestari, dan saya Nabila Fabiani, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang kami rangkum dalam Today News sore hari ini. Pemirsa, kita masuk ke berita pertama, berkaitan dengan penyesuaian pelaksanaan konstruksi proyek selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan konstruksi pembangunan JTCC atau Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34,8 km masih tetap dilanjutkan, serta dioptimalkan pengerjaannya agar bisa digunakan sesuai target yakni Mei 2021. Walau masih masa pandemi COVID-19, pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Cibitung-Cilincing tetap dilanjutkan konstruksinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di lapangan, seperti dengan memakai masker dan menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun. Pengerjaan proyek jalan tol ini terbagi menjadi 4 seksi yang terdiri dari seksi 1 sepanjang 3,14 km, seksi 2 sepanjang 10,30 km, seksi 3 sepanjang 14,30 km, dan seksi 4 sepanjang 7,10 km. Dan saat ini pengerjaan proyek jalan tol Cibitung-Cilincing sudah mencapai 78% dan ditargetkan rampung pada Mei 2021. Keberadaan tol ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan dan mengurangi pengeluaran angkutan logistik dari wilayah utara Bekasi ke utara Jakarta. Selain itu, pembangunan tol ini diharapkan dapat membuka kesempatan perkembangan perekonomian di sekitarnya. Tim Liputan Today News. Baik pemirsa, kita masuk ke berita selanjutnya. Sementara itu, banyak pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan di masa new normal ini, walaupun menjadi pusat keramaian. Seperti di Pasar Taman Wisma Asri, Kota Bekasi, walau sudah diterapkan new normal, warga masih berkerumun saat berbelanja dan pedagang yang tidak memakai masker. Beginilah suasana pasar tradisional yang terletak di perumahan Taman Wisma Asri, Kota Bekasi, pagi tadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga berbondong-bondong mendatangi pasar. Walau fasilitas seperti tempat cuci tangan sudah tersedia, warga tetap abaikan hal tersebut. Selain abai mengenai kebersihan tangan, banyak sekali pembeli maupun pedagang yang tidak menggunakan masker. Adapun pembeli yang sudah mengenakan masker, tetapi hanya sebagai aksesoris belaka. Di samping itu, penjual pun tidak menerapkan kehigienisan dalam berjualan bahan pangan, seperti tidak memakai sarung tangan, tidak menyediakan hand sanitizer, dan tidak tampak physical distancing terhadap penjual dan pembeli. Pemerintah diharapkan agar lebih ketat lagi terhadap para pelanggar agar tidak terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Tim Liputan Today News. Ya pemirsa, masih bersama kami di Today News. Warga Kafling Harapan Jaya Kota Bekasi mengubah lingkungan serta suasana rumahnya menjadi bernuansa Bali. Kafling ini mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan kedepannya lokasi ini akan dijadikan sebagai destinasi kampung bernuansa Bali. Bali menjadi salah satu pulau di Indonesia yang menawarkan beragam keeksotisan serta budayanya. Maka tidak heran, Bali menjadi salah satu tujuan wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Buat Anda yang sudah rindu suasana Pulau Dewata, Anda bisa datang ke Kampung Bali yang terletak di Kafling Harapan Jaya, Kota Bekasi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Bali, tepatnya di Kafling Harapan Jaya, Kota Bekasi. Dapat dilihat, kampung ini sangat unik ya pemirsa. Setiap sudut kampung ini terdapat ornamen-ornamen khas Bali yang membuat kampung ini terlihat seperti kita sedang berada di Bali. Nah, di sebelah saya sudah ada Ketua RT 11 RW 9 Kampung Bali ya Bu ya? Betul. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya pertama kita mau nanya dulu nih Bu, asal-usul dari Kampung Bali ini tuh gimana? Oh, kalau asal-usul dari Kampung Bali ini begini ya Mbak ceritanya, agak panjang ya. Iya boleh. Jadi awalnya ini kan Kafling Harapan kita ya. Kafling Harapan kita ini terdiri dari nama-nama burung. Ada nama ada burung Garuda, perkutut, gelatik, dan kebetulan
wilayah RT 11 ini dapat julukan Merpati. Dulu belum ada Merpati Bali. Tapi setiap kali dulu kan belum ada transportasi yang seperti sekarang. Kita naik angkot dari pasar sana, ada pasar itu naik beca. Jadi setiap kali turun dari bilang ke abang becanya ini, "Bang, Merpati ya." "Oh, Merpati di belakang sana ya, Bu." "Iya." Yang banyak orang Balinya itu. "Benar," kata. "Oh, itu ya," gitu loh. Nah, pada sekitar tahun 1990 tercetuslah nama Jalan Merpati Bali. Itu asal mulanya terjadi Kampung Bali ini. Kebetulan karena mayoritas penduduknya juga pada saat itu Bali kebanyakan gitu. Terus jadi di sini tuh kayak orang Bali semua atau ada campurannya atau gimana Ibu? Dalam satu RT ini ada 30% warga Bali asli. Oh, Untuk 30%. sampai saat ini ada dari sekitar 64 kakak ada 20 kakak warga Bali asli. Warga Bali asli yang tinggal di sini. Iya, betul. Terus bagaimana sih Bu warga beserta Ibu menjaga toleransi di kampung ini Bu? Oh, kalau kami sangat toleran ya Mbak ya dengan satu dengan yang lain karena di lingkungan ini ada beberapa pemeluk agama yang berbeda-beda ya kepercayaannya, yang mayoritas Muslim, kebanyakan lagi ada sebagian yang Hindu ya. Yang paling separuhnya tuh Hindu, tapi cara menjaganya kita adalah saling memahami aja, saling mengerti satu dengan yang lain. Salah satu contoh di bulan Ramadan umat Muslim menjalankan ibadah puasa, umat Hindu atau yang Kristiani itu tidak ada yang melakukan salah satunya tuh makan di luar rumah. Salah satu contoh ya anak kecil-kecil itu kan pada umumnya sulit diatur ya. Itu selama 1 bulan itu penuh itu mereka tidak pernah terlihat makan minum di luar rumah. Begitu juga pada saat umat Hindu menjalankan ibadah nyepi. Itu mereka kan introspeksi di dalam rumah masing-masing ya. Muslim pun begitu, tidak ada yang membuat gaduh di luar atau kita yang mengganggu konsentrasi mereka tuh tidak ada. Oh, jadi toleransi banget ya Bu ya orang-orang di sini. Kalau toleransi kita junjung tinggi Mbak di lingkungan ini. Terus Bu, kalau misalnya warga sini menjaga adat Bali tuh gimana Bu di sini? Kalau untuk menjaga adat Bali ya mereka seperti ini Mbak, salah satu contoh ya mereka tidak pernah merubah apa yang sudah ini kan dari leluhurnya, misalnya kayak seperti rumah-rumahnya, ornamen-ornamennya tetap junjung kebersamaannya, gotong royongnya, guyupnya itu di Bali untuk warga Bali sendiri itu sangat kental. Jadi salut ya, saya sendiri sebagai Muslim salut dengan cara mereka menjaga budayanya. Jadi kayak masih tetap menjalankan apa ritual agamanya. Iya, betul, itu tetap itu nggak akan berubah. Terus di sini juga dengar-dengar ada seninya ya Bu ya, seni dari Balinya gitu. Di lingkungan sini itu pekerja seni semua. Ada sanggar seperti ini, sanggar tari Nyalian Mas, ada sanggar ukir, ada sanggar seni pahat ya. Itu ada seni lukis, ada sini semua kebetulan semua yang teman-teman Bali ini memang pekerja seni semua. Jadi lengkap banget ya Bu ya di kampung. Kebetulan lengkap. Jadi dengar-dengar ini Bu, katanya kampung ini mau dijadikan tempat wisata nih Bu. Kira-kira Ibu sendiri sama warga-warga di sini tuh udah siap belum sih kalau tempat ini dijadikan tempat wisata? Kebetulan memang kita bukan ini ya Mbak ya, mungkin ini suatu anugerah berkah di masa pandemik ini. Kebetulan memang kita akan ditunjuk sebagai destinasi wisata ala kampung ya, untuk di wilayah Bekasi. Kita sebagai warga karena pemerintah sudah menetapkan itu ya seperti yang terlihat sekarang ini, kita mulai berbenah untuk menjadi tujuan destinasi wisata yang akan nanti mungkin diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Ya sudah terlihat ya dari persiapan kita ya Mbak ya, dari yang tadinya
belum ada lukisan-lukisan di jalanan seperti ini. Sekarang sudah mulai ada, karena kita mungkin siap nggak siap memang harus siap. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu informasinya ya, Bu. Iya, sama-sama Mbak. Pemirsa, tadi sudah kita lihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga Kampung Bali. Menarik dan unik banget, bukan? Nah, buat kalian yang udah kangen banget nih sama suasana Bali, kalian bisa langsung datang ke sini ke Kampung Bali yang ada di Harapan Jaya, Kota Bekasi. Eits, tapi tunggu dulu. Kampung Bali ini akan dibuka pada tahun 2021. Kampung Bali ini terdiri dari 64 kepala keluarga, di mana diantaranya terdapat 20 kepala keluarga yang merupakan warga asal Bali asli. Suguhan ornamen khas Bali cukup kental terasa di kawasan permukiman ini. Selain itu, nuansa khas Bali juga tercermin dengan adanya sanggar nyalian mas, ornamen gapura di setiap rumah, bahkan sejumlah rumah membangun pura untuk tempat sembahyang pribadi. Keberadaan kampung ini diklaim akan menarik minat warga sekitar untuk mengunjunginya. Pemerintah Kota Bekasi pun berencana akan menjadikan Kampung Bali ini sebagai destinasi wisata baru dalam bidang kebudayaan. Tim Liputan Today News. Wah, menarik juga ya. Selanjutnya masih ada info yang tak kalah menarik dari Kota Bekasi juga, setelah yang satu ini. Berita selanjutnya, pada masa pandemi saat ini berolahraga sangatlah penting. Sepeda telah menjadi lifestyle baru yang sangat digemari khususnya oleh masyarakat perkotaan saat adanya pandemi COVID-19. Di Bekasi, untuk pertama kalinya menghadirkan Yukayu Bike Hub sebagai trek sepeda layang pertama. Metropolitan Mall Bekasi merupakan mall yang telah menjadi ikon Kota Bekasi yang dikonsep sebagai one-stop shopping. Sekarang, untuk pertama kalinya, Metropolitan Mall Bekasi menghadirkan Yukayu Bike Hub sebagai trek sepeda layang pertama di Kota Bekasi. Yukayu Bike Hub merupakan trek yang akan menjadi arena bersepeda serta titik persinggahan para pesepeda yang melintasi Kota Bekasi dan sekitarnya. Di mana sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi, banyak masyarakat yang mulai mengikuti perubahan gaya hidup dengan meningkatkan aktivitas berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, misalnya dengan bersepeda. Yukayu Bike Hub berdiri seluas 1.600 meter persegi dengan desain penuh warna dan sangat modern yang bagus dijadikan sebagai spot foto kekinian yang sangat instagramable untuk masyarakat Bekasi. Yukayu Bike Hub Bekasi mulai diresmikan pada tanggal 20 November 2020 dan sudah sangat mencuri perhatian warga Kota Bekasi. Nah, untuk masuk ke area Yukayu Bike Hub, pengunjung dikenakan biaya tiket sebesar Rp35.000 per orang dan akan mendapatkan voucher tenan food and beverage senilai Rp20.000. Saat weekdays, fasilitas Yukayu Bike Hub dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Namun, pada saat weekend, fasilitas Yukayu Bike Hub dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dan di lokasi tersebut disediakan juga booth bengkel sepeda dan pengunjung dapat bersantai sejenak di area food and beverage. Tim Liputan Today News. Pemirsa, masih bersama kami di Today News. Di Bekasi Utara, tempatnya di Perumahan Duta Harapan, ada tempat ngopi yang bisa menjadi rekomendasi untuk tempat nongkrong. Nama tempatnya adalah Kapasitas Coffee. Tempat ini juga bisa dibilang instagramable dan menjadi pilihan bagi para remaja serta mahasiswa sekitar untuk datang ke tempat tersebut. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Di Indonesia, kopi seperti sudah menjadi budaya. Banyaknya pecinta kopi di Indonesia membuat banyak sekali aneka ragam kopi yang dapat kita temui. Selain itu, pilihan tempat untuk menikmati secangkir kopi merupakan suatu hal yang harus diutamakan. Salah satunya Kapasitas Coffee. Tempat ini bisa menjadi pilihan yang asyik buat Anda dan teman-teman, baik untuk mencicipi kopi dan makanan yang tersedia, atau hanya sekedar duduk manis, bercandaria, juga bisa sambil bersuah foto dan upload ke media sosial.
Di sini juga Anda dapat menikmati berbagai aneka minuman kopi dan non-kopi, serta makanan ringan yang Anda inginkan. Varian kopi dan menu makanan yang ditawarkan di sini harganya juga bervariasi, mulai dari 10.000 hingga 60 ribuan. Kapasitas kafe ini juga memiliki tempat-tempat yang sering sekali digunakan untuk bersuah foto karena konsepnya yang instagramable dan banyak pengunjung yang mengunggah fotonya ke media sosial miliknya. Oleh karena itu, kapasitas kafe ini dikatakan sebagai salah satu coffee shop yang cukup instagramable di Kota Bekasi. Selain itu, tempatnya yang cukup luas dan adanya beberapa tanaman yang menghiasi dindingnya membuat para pengunjung merasa nyaman berlama-lama di sini. Sejak kapan dan sudah berapa lama kapasitas kopi ini berdiri sih? Ditanya sejak kapan atau kapan berdirinya, ini dari bulan Mei 2020, baru berapa bulan tuh? Menuju 7 bulan ya, menuju 7 bulan. Apa sih yang membuat Kakak memilih untuk mendirikan coffee shop dengan konsep yang instagramable ini? Kenapa konsepnya banyakan brand Instagram? Sebenarnya kita nggak ada konsep buat Instagramable, tapi emang kita nggak bawa konsep beda pada yang lain aja. Karena kenapa bisa bikin beda pada yang lain adalah ya kita ngebikin konsep yang agak homey, terus emang agak konsep kita ambil semi-industrian sama Skandinavian. Jadi emang kita ngambil konsep yang nyaman doang, dan kita nggak ada maksud untuk buat Instagramable, tapi emang kalau pada bilang Instagramable ya alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Terus kenapa sih nama coffee shop ini kapasitas, Kak? Kenapa namanya kapasitas adalah simple sih, kayak semua orang tuh punya kadar kapasitas masing-masing untuk ngopi dimanapun itu. Jadi kita ngebikin beberapa konsep untuk mereka bisa ngopi di sini dengan kapasitas mereka masing-masing. Terus gimana sih cara Kakak promosiin coffee shop ini? Gimana caranya memproses coffee shop ini? Ya kita pasti ada offline, ada online-nya, tapi paling utama banget di online-nya, yaitu di sosmednya. Kita benar-benar nge-boom banget gimana caranya bikin suatu sosmed ini menjadi yang menarik, karena menurut gua semua orang untuk sosmed ini pasti bakal megang Instagram banget gitu. Yang membedakan coffee shop ini sama coffee shop lain apa, Kak? Yang membedakan konsep ini sama coffee shop lain menurut gua adalah apa ya? Mungkin dari konsep-konsepnya yang gue bikin ya, beberapa sama tim yang dibikin, yaitu dari konsep dari rasa, tempat, maupun dari konsep dari manajemennya sendiri pun itu doang. Pertanyaan terakhir, harapan Kakak sama rencana apa yang mau Kakak buat untuk coffee shop ini? Harapan dan rencana yang dibuat untuk kedepannya, kita pasti di tahun 2021 kita bikin mengembangkan upgrade beberapa tempat di sini lebih besar lagi, dan mungkin akan ada buka cabang di Jakarta. Itu aja, nggak ada lagi. Oke, thank you ya, Kak. Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung, baik itu hanya sekedar minum kopi atau bersuah foto, kalian bisa datang langsung ke Kapasitas Kawi. Lokasinya berada di Jalan Duta Utama 1, Blok AE 3 nomor 1, Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara. Tim Liputan Today News. Untuk menutup jumpa kita pada sore hari ini, kami telah menyiapkan beberapa menu sehat yang dapat dicoba di rumah selama masa pandemi. Ya pemirsa, saya Hilda Nisa. Di sini saya akan memberikan salah satu rekomendasi makanan sehat yang pastinya gampang dicoba di rumah Anda. Jadi bahan-bahannya itu ada kentang yang sudah ditumbuk, lalu ada penyedap rasa, lalu ada lada, ada brokoli yang sudah direbus dan dicincang-cincang, wortel yang sudah direbus dicincang-cincang, 1 telur, dan bawang bombay. Step pertama, masukkan kentang tumbuk. Lalu campurkan wortel yang sudah direbus dan dicincang-cincang. Masukkan brokoli yang sudah direbus dan dicincang-cincang. Jangan lupa penyedap rasa dan ladanya.
Masukkan 1 butir telur. Lalu diaduk sampai rata. Setelah potong bulat-bulat, lalu kita pisah-pisahkan seperti ini ya. Supaya nanti tengah-tengahnya itu bisa kita masukin oleh kentangnya ini. Jadi kita pisah-pisahin satu-satu. Sebelumnya, sambil kita pisah-pisahkan bawang-bawangnya, kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Setelah minyaknya panas dan bawang bombaynya sudah dipisah-pisahkan, lalu kita goreng ya. Jadi tengahnya itu kita isi dengan campuran yang tadi udah kita campur. Nah, bawang bombaynya sendiri itu bisa kita ganti sesuai selera seperti kentang. Tengah-tengahnya itu kita bolongin, lalu tengahnya itu akan jadi isian yang sudah kita campur ini. Setelah bakwan sayurnya sudah matang, sudah ditiriskan juga, sekarang waktunya plating. Kita taruh. Bakwan sayur sehat sudah jadi. Pastinya bisa Anda coba di rumah. Selamat mencoba. Hai, saya Feby. Di sini saya akan merekomendasikan makanan sehat yang kedua setelah tadi Hilda sudah yang gurih-gurih. Sekarang saya akan membuat yang segar-segar, yaitu salad buah. Bahan-bahannya yaitu ada yogurt, ada mayonaise, terus ada keju, susu kental manis, dan ada buah naga, buah pir, dan buah melon. Yang pertama kita akan membuat dressingnya terlebih dahulu. Masukkan mayonaise
Yang kedua, masukkan susu kental manis. Lalu kita aduk, campurkan. Selanjutnya masukkan yogurt. Lalu kita aduk lagi. Setelah dressing, kita potong-potong buah terlebih dahulu. Setelah buahnya dipotong-potong, kita masukkan dressing yang tadi ke dalam buahnya. Kita gabungkan secara perlahan. Setelah diberi dressing, kita menggunakan garnish keju. Keju sesuai selera. Ini dia salad buahnya sudah jadi. Jangan lupa mencoba di rumah ya. Demikian Today News pada sore hari ini. Saya Nabila Fabiani Dan saya Sinta Dulestari. beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.